Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Bapak harap kabarnya pada hari ini sehat ya. Baik, ini merupakan hari pertama Bapak masuk di kelas praktikum. Karena minggu lalu Bapak sudah masuk kelas teori. Dan untuk perkenalan, Bapak sudah perkenalkan diri Bapak di kelas teori pada minggu lalu ya. Nah, seperti janji Bapak pada minggu lalu di kelas teori, kita akan membahas lebih dalam tentang tabel routing di kelas praktikum ini. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan tabel routing, kita akan membahas dulu atau kita akan menjelaskan dulu tujuan dan praktikum kita pada hari ini. Nah, inilah tujuan praktikum kita pada hari ini. Dan pertama, siswa dapat mengetahui aplikasi Cisco Paket Reset. Nah, kita nanti akan menggunakan aplikasi Cisco Paket Reset dalam menggunakan tabel routing. Nah, yang kedua, siswa mampu memahami konsep router. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui cara mengkonfigurasi router dalam aplikasi Cisco Paket Reset. Nah, Bapak harap tujuan praktikum kita dari tiga ini dapat kita selesaikan pada hari ini. Nah, untuk alat dan bahannya sendiri, di sini kita akan menggunakan PC atau laptop. Jadi Anda sekalian bisa menggunakan PC Anda maupun menggunakan laptop Anda sekalian. Yang kedua, kita akan menggunakan aplikasi itu Cisco Paket Reset. Nah, di sini Cisco Paket Reset itu sudah versi 7 yang terbaru ya. Dan di sini Pak sarankan agar Anda sekalian untuk menggunakan versi minimal lah, versi 5. Kalau versi 6, 7 nggak apa-apa. Kalau versi 4 jangan digunakan karena itu sudah kadaluarsa ya, sudah lama sekali. Nah, itulah alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum hari ini. Oke, langsung saja kita masuk ke tentang landasan-landasan dari tabel routing. Nah, di sini masuk pengertian tabel routing sedikit ya. Bapak akan menjelaskan teori sedikit tentang tabel routing sebelum kita masuk ke praktikum. Nah, pengertian tabel routing. Apa itu tabel routing? Tabel routing itu ada terdiri dari dua kata, tabel satu dan routing satu. Tabel itu seperti petabelan ya. Nanti ada tabel-tabelnya di situ. Routing itu route atau jalur. Nah, sehingga pengertiannya yang Bapak simpulkan, tabel routing adalah tabel yang memuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain sehingga router yang satu dengan router yang lain dapat bisa berkomunikasi. Routing table hanya memberikan informasi sedang routing algoritma yang menganalisa dan mengatur routing table tersebut. Nah, maksudnya di sini apa? Misalnya Bapak ilustrasikan dari suatu daerah A ke daerah B, C dan D. Di mana di daerah A ingin pergi ke daerah D. Nah, otomatis dia harus melalui daerah B dan C. Nah, itu akan disusun dalam bentuk tabel. Itulah disebut dengan tabel routing. Pemilihan jalur tabel routing. Yang pertama, memilih jalur yang terpendek. Maksudnya memilih jalur terpendek itu seperti memilih jalur pintas. Misalnya dari router A ingin ke router selanjutnya, maka di situ akan ada beberapa jalur yang harus dipilih. Nah, kita di sini disebutkan memilih jalur terpendek. Artinya, kita memilih jalur yang sampai ke tujuan itu dengan waktu yang singkat. Nah, yang kedua ada pemilihan jalur dengan pemakaian bandwidth. Nah, seperti yang tadi, ada router satu ingin ke router yang satu lagi. Nah, ada beberapa jalur. Nah, kita harus memilih di mana jalur tersebut yang sampai ke tujuan dengan batas waktu yang cepat dan juga tidak macet. Misalnya di jalur satu itu ada pemakaian bandwidth yang besar. Otomatis di situ akan ada terjadi lelet atau lemot dalam pemakaian jaringan. Nah, jalur satu lagi memang jaraknya agak jauh, tetapi dalam pemakaiannya kecil, otomatis data tersebut akan cepat sampai ke router tujuan. Nah, itu yang disebut dengan memilih jalur dengan pemakaian bandwidth. Nah, sekarang masuk ke jenis tabel routing. Di jenis tabel routing ada dua jenis yang kita bahas. Yang pertama itu static routing, yang kedua ada itu dynamic routing. Nah, static routing itu manual. Apa yang maksud dengan manual? Maksudnya seperti ini. Jika kita ingin melakukan penginputan IP address dari router satu ke router lain, itu manual, kita sendiri yang menginputkannya. Nah, yang kedua ada dynamic routing. Dynamic routing ini maksudnya itu secara otomatis. Artinya, ketika kita mulai melakukan tabel routing dari satu router ke router lain, itu sistem yang akan melakukan pemilihan jalur. Apakah itu melalui jalur A, B, atau C, itu sistem. Tidak kita sendiri yang menentukannya. Nah, itulah perbedaan dari static routing dan juga dynamic routing. Nah, itu penjelasan sedikit tentang tabel routing. Nah, untuk lebih jelasnya lagi,
Alangkah baiknya kita untuk melakukan praktikum pada hari ini. Baik, kita langsung saja mulaikan praktikum kita pada hari ini ya. Oke, baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan juga menerangkan bagaimana cara membuat jaringan LAN menggunakan Cisco paket desain. Nah, di sini kita buat desain dulu ya. Di sini Bapak menggunakan 2 router, 2 switch dan juga 4 PC. Kalian juga boleh menggunakan beberapa PC setelah kalian. Di sini Bapak menggunakan PC. Nah, kita beri terlebih dahulu router. Nah, ini merupakan lambang dari router. Kemudian karena kita menggunakan 2 buah router, nanti kita beri di sini 2 buah router. Oke, seperti ini. Kemudian kemudian yang kita butuhkan adalah 2 buah switch. Nah, ini merupakan lambang dari switch. Nah, ini lambang dari switch. Kemudian kita membutuhkan 4 buah PC. 1, 2, 3, dan 4 buah PC. Nah, kita gunakan menghubung antara semua ini, kita menggunakan kabel. Di sini kalau kita menggunakan kabel di Cisco Tracer, kita gunakan yang automatically. Nih, automatically. Ya. Kemudian ini secara otomatis apapun kabelnya terhubung ini. Seperti antara router sama router, router ke switch, switch ke PC. Apapun jenisnya, secara otomatis dia yang menentukan kabelnya sendiri, itu maksudnya. Maaf. Seperti ini. Nah, jika sudah terhubung seperti ini, kita sudah berhasil membuat sebuah desain jaringan LAN. Nah, di sini oke. Terus selanjutnya kita berikan identitas terhadap sebuah router, baik itu semua router satu dengan router 1, PC maupun switch. Nah, router ini kita beri dengan nama lab TKJ. Berarti otomatis ini punya lab TKJ. Untuk ini kita beri dengan nama lab RPL. Nah, jika seperti ini, otomatis yang untuk segmen ini punya lab RPL, baik switch maupun PC ini punya lab RPL. Begitu juga dengan TKJ. Ini switch ini merupakan milik TKJ dan PC ini juga milik labor TKJ. Nah, sementara kita anggap aja ini PC1, PC2, ini PC3, ini PC4 ya. Dan ini juga switch 1 ini dengan switch 2. Kita anggap seperti itu. Nah, kita beri IP pada network pada sebuah segmennya. Di LAN 1.192.168. Kita beri aja 1.0 ya. Kita copy saja di sini. Oke. Kita bikin baru. Di sini LAN 2. Kita beri 2.0 untuk LAN 2. Di sini ada LAN 3, kita beri 3.0. Nah, seperti ini. Nah, untuk LAN 1 ini kita beri segmennya pada lab TKJ. Nah, untuk 2.0 kita beri segmennya pada penghubung antara lab TKJ dengan lab RPL. Kemudian pada LAN 3 kita beri penghubungnya segmen pada lab RPL ya. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah berhasil mendesain sebuah jaringan. Nah, apakah ini sudah terhubung? Belum, karena PC1 dengan PC2, PC3, PC4 belum kita beri IP atau kita konfigurasi. Nah, terlebih dahulu kita beri IP-nya. Caranya seperti apa? Klik aja 2 kali, ambil desktop, kemudian ambil IP configuration. Nah, di sini. Nah, di sini ada IP configuration-nya yaitu DHCP dan static. Seperti yang sudah Bapak bilang tadi, kalau kita menggunakan DHCP atau otomatis IP-nya sudah diberi secara otomatis. Kalau static, yang kita mengisi atau manual ya. Seperti itu ya. Nah,
kita static. Kita lihat segmen di jaringan lab TKJ yaitu 1.0. Berarti IP address pada PC 1 ini kita beri 192.168.1.0. Bukan. Kalau kita beri 0 berarti otomatis ini merupakan LAN atau networknya. Berarti otomatis berapa? 1. Bukan juga. Kalau 1 itu milik IP dari router ini yang akan jadi gateway nanti. Otomatis kita beri 2. Nah, seperti itu. Otomatis sendiri ya. Nah, default gateway-nya berapa? Default gateway-nya dari IP router ini karena gateway itu merupakan IP dari gerbang untuk masuk. Nah, di FA00 nih. Kalau kita ingin terhubung berarti gerbangnya adalah FA00. Berapa IP-nya? 192.168.1.1. Oke, seperti ini. Berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi pada PC 1. Kemudian kita berkonfigurasi pada PC 2. Klik 2 kali, desktop, pilih configuration sama seperti tadi, static 192.168.1. Tadi sudah 2, sekarang kita buat 3 di sini ya. Si subnet masnya, default gateway-nya sama 192.168.1.1. Oke. Nah, untuk segmen ini PC-nya sudah terkonfigurasi. Nah, selanjutnya kita beri IP pada lab TKJ. Router lab TKJ. Klik 2 kali, klik config. Nah, sini kita lihat apa interface-nya. Misalnya FA00. Oke, kita beri di FA00 terlebih dahulu IP-nya. Berapa FP dari gateway tadi? Di sini 192.168.1.1. Terlebih dahulu Bapak lupa ya. Kita on kan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu kita sudah ini sudah dapat saling berkomunikasi. Contoh kita Bapak contoh ya. Di sini FA, kita ambil command prompt, kita ping ke PC 2. PC 2 berapa IP-nya tadi? 192.168.1.3. Nah, otomatis jika ada reply from TTL seperti ini, itu artinya berhasil ya. Nah, kita coba juga ping ke router. Nah, berhasil juga ya. Nah, bagaimana dari PC 2 ke PC 1, Pak? Oke, kita coba. Ping 192, berapa PC PC 1 tadi? 1.2. Hasil kan? Nah, ini baru untuk lab TKJ. Untuk lab RPL kita gunakan dengan hal yang sama. Oh ya, sebelumnya apakah dari PC ini ke PC 1 ke PC 2 ke PC 3 dapat terhubung? Belum, karena PC 3 dan PC 4 belum terkonfigurasi. Nah, di sini kita Bapak juga beri IP sama seperti yang tadi. IP configuration static. Berapa IP-nya? Karena di lab RPL menggunakan segmen 3.0, berarti otomatis 192.168.3.1. Maaf, 168.3.1. Bukan, kalau 3.1 itu merupakan IP dari router lab RPL. Berarti kita menggunakan 3.2. Nah, default gateway-nya berapa? IP dari router lab RPL 192.168.3.1. seperti ini. Kemudian dari PC 4 juga kita beri desktop configuration 3.3. Kemudian 192 ini IP router tadi ya, IP lab TKJ, lab RPL maksudnya. Nah, di lab RPL juga kita beri, di router RPL juga kita beri IP-nya di FA00. On kan terlebih dahulu. Berapa IP-nya? 192.168 karena berada di segmen 3 dari 3.1. Nah, seperti ini. Nah, udah selesai kan? Selanjutnya apakah kita melakukan uji terlebih dahulu ya. Kita coba ping ke PC 4 192.168. Berapa PC tadi? 3.3.
Nah, hasilkan itu juga sebaliknya. Nah, apakah sudah terhubung antara PC 2 dengan PC 3 atau PC 2 dengan PC 4? Kita coba. Command prompt di PC 3 ya. Ping ke PC 1 192.168.1.2. Loh, kok destination host unsearchable? Berarti otomatis dia sebenarnya sudah terhubung, namun dia ada yang menghalangi di sini. Nah, otomatis karena apa? Karena kita belum memberi IP pada segmen jaringan 2.0. Otomatis kita beri yang segmen untuk menghubung antara router dengan router ini. Kita beri dulu IP-nya. Di sini serial 2.0. Angkat saja 192.168.2.1. Udah sampai masnya. Nah, di lab RPL juga seperti itu, serial 2.0. Kita akan on saja. Dapat 192.168.2.2 sekarang. Dia tidak boleh IP sama. Kalau dia IP sama, otomatis akan terjadi translation atau collision, itu tabrakan data. Collision. Nah, seperti ini. Seperti ini apakah sudah terhubung antara PC 1 dengan PC 2, PC 3 dengan PC 4? Belum. Nah, ini yang dibutuhkan dengan table routing. Itu penjaluran di mana antara lab RPL dapat terhubung ke lab 3J, begitu juga lab 3J dapat terhubung ke lab RPL. Nah, kita buat terlebih dahulu, klik 2 kali, karena kita menggunakan routing statik. Nah, networknya ini kan merupakan lab TKJ ya, lab TKJ yang kita konfigurasi ini. Nah, kita ingin ke lab apa? Lab RPL. Lab RPL memiliki segmen berapa tadi atau jaringan berapa? 192. Kita lihat lagi. Nah, nih 3.0 ya. 192.168.3.0. Nah, untuk name-nya otomatis kita beri karena dia berada pada /24, yaitu 255.255.255.0. Nah, untuk nextopnya berapa? Nextop ini merupakan tujuannya atau gerbangnya. Nah, dari PKJ untuk masuk ke di sini, mana gerbangnya? Nah, ini gerbangnya. Berarti dari lab RPL serial 2.0, kita lihat serial 2.0, IP-nya 192.168.2.2. Oke. Kita beri IP-nya 192.168.2.2. Add aja lagi. Add. Dah. Sekarang selanjutnya dari lab RPL ke lab TKJ selanjutnya. Nah, seperti ini. Sama seperti tadi, statik. Nah, di network TKJ berapa segmennya? 1.0 ya, 192.168.1.0. Nah, next masnya berapa? Sama, 255.255.255.0. Nah, next hopnya tujuannya kemana? Gerbangnya apa? Nah, gerbangnya ini lab TKJ di serial 022. Oke, kita lihat berapa di sini. Kalau nggak salah Bapak tadi itu 2.1 ya, 2.1. Kita beri IP-nya. Next hop 192.168.2.1. Lihat saja lagi. Oke, seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, otomatis PC 1 ke PC 2 dengan PC 3 ke PC 4 dapat terhubung. Nah, tidak ada yang menghalangi lagi sekali. Coba ping ke PC 3. PC 3 berapa nih? 192.168.3.2. Nah, TTL kan. Sekarang kita coba ke PC 4 3.3 ya. Apa yang terjadi? Terlebih dahulu di step out, tapi TTL sudah itu hanya memerlukan waktu. Kita coba lagi kan. Nah, TTL kan. Kadang ada juga yang menghambat jaringan tersebut, yang menghalangi jaringan tersebut. Nah, sekarang kita coba dari PC 4 ke PC 2 maupun PC 1. Ping 192.168.1.2.
Oke, berhasil ya. Nah, selanjutnya kita coba ke PC 2. Oke, kita tunggu terlebih dahulu karena ada jaringan yang menghambat PC tersebut. Christine off, tapi berhasil juga ya, TTL sama seperti tadi. Tolong lagi. Nah, berhasil kan? Nah, seperti itulah membuat sebuah jaringan LAN yang sederhana dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, itulah praktikum kita pada hari ini. Bagaimana? Apakah Anda sekalian sudah mengerti tentang tabel routing dan juga cara mengkonfigurasinya? Bapak harap Anda sekalian dapat mengerti ya, dan bisa latihan atau mengulang-ulangi lagi pembuatan tabel routing di rumah masing-masingnya dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, mungkin waktu yang sudah sedikit mepet. Nah, di sini Bapak akan memberikan sebuah latihan di mana Anda bisa mengerjakan di rumah sehingga Anda lebih paham lagi tentang tabel routing. Nah, latihannya itu bangunlah jaringan seperti gambar di bawah ini, kemudian lakukan konfigurasi sehingga semua LAN dapat saling terhubung. Nah, di sini ada 1, 2, 3 router ya, dengan menggunakan 5 segmen, 5 atau 5 jaringan LAN, dengan menggunakan 5 PC, kemudian menggunakan 3 switch. Nah, seperti praktikum tadi, Bapak harap Anda bisa menghubungkan semua segmen tersebut antara router dengan router tersebut, sehingga satu PC ke PC lain dapat terhubung semuanya. Itu seperti PC 1 ke PC 4, 5 dapat terhubung, begitupun sebaliknya. Nah, tugas ini kita kumpulkan minggu depan ya. Baik, hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga ketemu lagi minggu depan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.